Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan salawat burdah, kita akan mendengarkan cerita hikmah dari yaitu murid Syaibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yaitu lain tidak bukan yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Habib Muhammad bin Hadi akan bercerita kepada kita pada malam hari ini, cerita tentang perihal kisah yang sangat luar biasa, kisah yang sangat begitu banyak manfaat, di mana cerita tersebut dimulai, kata Habib Muhammad bin Hadi, kana rajulun min ahlil lahwi wal ghaflah. Dulu ada seseorang, kata Habib Muhammad bin Hadi, di mana orang tersebut merupakan bukan orang soleh, bukan orang ahli ibadah, apalagi alim ulama, tapi orang ini adalah orang yang doyannya main-main, doyannya hura-hura, habis hidupnya dengan kelalaian. Jadi dia punya kekayaan, kekayaannya habis buat hura-huranya dia, senang-senangnya dia. Akhirnya ja'a ilaihi jama'atuhu. Pada satu hari, kata Habib Muhammad bin Hadi, ini orang yang terkenal suka servis teman-temannya, pokoknya kalau udah kumpul dia yang traktir semuanya. Ini datang kelompoknya dia, bestinya dia, circle-nya dia pada datang semuanya. Faqala li abdihi, kata karena ketika datang teman-temannya, teman-teman pestanya, teman-teman hura-huranya, dia gak enak kalau gak sedia makanan. Maka dia berkata kepada hamba sahayanya, kepada budaknya, khud bihadhil arba'ah darahim fakihah. Ayo wahai hambaku, wahai budakku, ambil ini 4 dirham, beli dengan 4 dirham tersebut buah-buahan. Fakharajal abd, akhirnya karena ini perintah daripada majikannya, maka ini hamba tersebut yang sangat mematuhi kepada tuannya ini langsung keluar dari rumah tinggal dari majikannya. Wa masya fi tariq, kemudian dia berjalan di jalan menuju untuk membeli buah-buahan pesanan daripada majikannya yang telah memberikan 4 dirham. Nah, ternyata ketika dia jalan di tengah jalan, fasami'a mau'izata Mansur ibn Ammar. Ternyata luar biasa, majlis itu memang dari zaman dahulu, ya, bukan dari zaman guru kita Habib Hasan aja, tapi emang dari zaman dahulu majlis itu ada yang muter. Gak harus di majlis, gak harus di masjid, gak harus di musola. Kadang di mana? Di jalanan. Kadang di mana? Di lapangan. Akhirnya orang yang lewat bisa ngedengerin nasihat. Kayak ini kejadiannya. Dia ngedenger ini budak tersebut, nasihatnya seorang alim al-alama, seorang wali min auliaillah yang terkenal di zaman itu yang bernama Syekh Al-Imam Mansur ibn Ammar. Karena dia mendengar nasihatnya Mansur ibn Ammar, dia tertarik. Fajalasal abdu yastami'il wa'dha. Akhirnya si hamba tadi, si budak tadi yang ketitipan 4 dirham untuk beli buah-buahan, dia tertarik untuk duduk di majlisnya Mansur ibn Ammar untuk meneruskan, mendengarkan daripada nasihat Mansur ibn Ammar di majlis tersebut. Wa fil majlis faqir jalisun bi janbi ibn Ammar. Kebetulan di majlis tersebut itu ada seorang fakir miskin yang sangat membutuhkan, yang mana duduk di samping Ibn Ammar. Faqala Ibnu Ammar, maka setelah beliau menasehati orang-orang yang hadir di majlisnya, Mansur ibn Ammar ini berkata kepada orang yang hadir, man a'ta hadzal faqir arba'ata darahim ad'u lahu bi arba'id da'wat. Barang siapa yang masih mau dan memiliki kemampuan untuk memberikan kepada orang fakir yang duduk di samping saya ini 4 dirham saja,
karena dia lagi butuh banget ini orang. Sangat butuh, dia cuman butuh 4 dirham aja. Barang siapa yang bisa kasih 4 dirham ini, wahai kalian murid-muridku, wahai orang yang hadir di majelisku yang telah mendengarkan nasihatku, saya akan doakan bagi orang yang ngasih tersebut dengan 4 doa. Faqalahul abd, ketika mendengar ucapannya Mansur ibni Ammar, ini hamba tadi, si budak tadi teringat bahwasannya dia ini pegang di kantongnya 4 dirham yang mana itu titipan daripada majikannya. Langsung dia berkata kepada Syekh Mansur ibn Ammar, khudil arba'ah darahim, ambil nih 4 dirham katanya. Dia yang paling pertama kali ngacung di antara orang-orang yang lain. Tsumma qala ibnu Ammar lil abd, akhirnya karena ini orang hamba tersebut sudah mau mengorbankan daripada 4 dirham, maka Ibn Ammar berkata kepada hamba tersebut, hatal ladzi turiduh min ad-da'awat ad'u lak biha. Ya udah sekarang kasih tahu kepada saya doa apa dari doa-doa yang 4 tadi aku tawarkan kepadamu, niscaya aku akan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk doain untuk keinginan engkau tadi. Faqala al-'abd, maka si hamba tersebut dia berkata di hadapan Mansur ibni Ammar yang dia yakin dengan kewaliannya, dengan mustajab doanya, al-ula, yang pertama saya minta kepadamu wahai Syekh Mansur untuk doakan saya apa? An yu'tiqallahu nafsi minar riq. Saya ini bukan hamba yang biasa, bukan hamba Allah yang merdeka, bukan. Saya ini adalah hamba sahaya. Saya ini adalah budak. Udah lama saya ini jadi budak. Saya pengen bebas kayak orang merdeka. Doain ana biar Allah Subhanahu wa taala bisa bebaskan saya dari belenggu perbudakan. Watsaniyah, yang kedua, an yatuballahu ala sayyidi. Saya minta, saya mohon kepadamu Syekh Mansur agar engkau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mau memberikan taubat kepada majikan saya. Majikan saya ini sebenarnya bukan orang benar. Ini orang suka pesta hura-hura dan habis duitnya buat gak ada gunanya. Li'anni uhibbuh wala uridu an yabqa fil ma'asi. Tapi biarpun saya budaknya, biarpun saya ini adalah pembantu dekatnya, saya cinta kepada majikan saya. Majikan saya itu orangnya baik, cuman sayang kebaikannya dimanfaatin sama teman-temannya, akhirnya habis buat pesta-pesta. Dan saya ini gak pengen saya punya majikan tetap di dalam kemaksiatan. Coba minta sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taubat saya punya majikan. Watsalitsah, yang ketiga kata ini budak, an yu'awwidhani Allahu azza wa jalla anid darahim. Saya minta kepada ya Syekh, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, masalahnya itu 4 dirham bukan punya saya. 4 dirham itu punya majikan saya. Saya minta kepadamu, mohon kepadamu itu 4 dirham yang dikasih ke orang fakir tadi agar Allah Subhanahu wa taala gantiin, gimana aja caranya katanya. Warabi'ah, yang keempat, yang terakhir, an yaghfirallahu li wa li sayyidi walak walil hadirin. Yang terakhir, saya pengen banget agar engkau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni saya karena saya banyak dosanya. Dan yang kedua, ampunin majikan saya karena majikan saya adalah orang yang berdosa juga. Jadi ana sama-sama disuruh-suruh juga, majikan ana yang nyuruh. Jadi ana minta biar ana memajikan ana diampunin dosa oleh Allah. Walaka, dan engkau juga Syekh Mansur yang sudah berdoa agar diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walil hadirin, buat orang-orang yang hadir di majelisnya antum nih, di jalanan nih, di pinggir jalan, yang hadir, yang duduk, semuanya dapat ampunan, dapat manfaat katanya. Fada'a lahu Ibnu Ammar bihadhihi da'awat. Langsung ini Syekh Mansur ibn Ammar
dia seorang wali min aulaillah, seseorang kekasihnya Allah yang kalau meminta kepada Allah pasti akan digabulkan. Maka dia minta kepada Allah 4 permohonan tersebut, wa qala lahu, bahkan dia berani menjanjikan kepada itu orang tadi, si budak tadi, walaka bikulli dirham 1000 dirham katanya. Bukan cuma 4 doa itu yang aku minta biar diijabah sama Allah, tetapi yang tadi kau bilang bahwasannya 4 dirham itu biar digantikan oleh Allah. Saya minta sama Allah bukan cuma diganti 4 dirham. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kamu biar digantikan 1 dirham dengan 1000 dirham. Faraja'al abad ila sayyidih. Karena ini udah jaminan dari Syekh Mansur bin Ammar yang udah terkenal dengan kewaliannya, mustajab doanya, dia pede. Si budak tersebut dia balik ke rumah majikannya. Ketika sampai di rumah majikannya, ditegor sama majikannya. Faqala lahu sayyid abta'ta alaina. Budakku katanya, hambaku, ini tumben dari tadi ana suruh ente untuk beli buah-buahan, makanan buat teman-teman ana nih lagi pada ngumpul di sini, lagi hangout di sini, lagi nongkrong di sini, kagak ada makanan. Ente udah lambat ini, tumben. Ada apa ente? Kok tumben nggak biasanya, nggak gercep? Gerak cepet gak ada nih, tumben. Dilihat lagi, udah datang terlambat, dilihat tangannya kosong. Wa ainal fakihah? Ditanya sama si majikannya. Terus mana buah-buahan pesanan aneh? Kan anda suruh ente keluar tadi bawa 4 dirham buat beli buah-buahan. Mana buah-buahannya? Udah datang terlambat, gak bawa buah-buahan lagi. Wah, ini orang berarti omdo nih, omong doang nih, PHP berarti nih kayak gini. Faqala lahul abad, maka si hamba tersebut akhirnya menjawab, majitu bisyai, wahai tuan, wahai majikan, saya terus terang dah nggak bawa apa-apa ini, terus terang nggak bawa apa-apa. Walakin jara minal amar, akan tetapi tadi ada kejadian nih, anda mau cerita dulu ma antum nih, anda dengar dulu, anda mau cerita ma antum. Ini sodaftu ibn Ammar ya'idhun nas, saya tadi di jalan berpapasan dengan majelisnya Ibn Ammar yang terkenal da'i ilallah, yang berdakwah di tempat mana saja, sampai di pinggir jalan majelisnya ada. Ternyata saya berpapasan dengan Ibn Ammar sedang menasihati orang-orang yang ada waktu itu. Akhirnya saya tertarik dengan nasihatnya. Fajalastu astami'il wa'dha. Akhirnya saya tertarik duduk di majelis tersebut, saya dengerin nasihat Ibn Ammar yang sangat menyentuh kalbu. Wa kana bi janbih miskin. Kebetulan di samping Ibn Ammar itu ada orang miskin, orang fakir, orang butuh. Tsumma innahu qala. Kemudian setelah beliau menasehati di akhir majlis dia berkata, man ata hadzal miskin 4 darahim adulahu bi 4 da'wat. Siapa orang yang mau memberikan kepada orang fakir miskin ini 4 dirham, maka saya akan doakan buat orang tersebut dengan 4 doa. 4 dirham dibalas dengan 4 doa. Karena ini kesempatan yang sangat luar biasa, jangan sampai disia-siakan, karena ini adalah sesuatu yang mana jarang-jarang diucapkan oleh Syekh Mansur ibn Ammar. Sebelum didulin nama yang lain, fa'ataituhu 4 darahim allati ma'i. Langsung saya buru-buru berikan 4 dirham yang ada pada saya yang kamu kasih wahai tuanku. Fada'ali bi 4 da'wat. Langsung Syekh Mansur ibn Ammar doain ana di majlis tersebut dengan 4 doa tersebut kontan katanya. Qala lahu sayyid. Akhirnya majikannya penasaran, kalau udah Syekh Mansur yang doa, di mana-mana mustajab tuh orang, luar biasa emang terkenal dah. Biar saya ini orang-orang begini, tapi saya kenal dia orang suci, dia orang mulia, dia orang kekasih Allah. Kalau ada doa pasti mustajab. Penasaran, si majikan nanya kepada budaknya, hati da'watul arba', coba ceritakan kepadaku 4 doa yang didoakan oleh Mansur ibn Ammar itu apa katanya. Qala lahul abd. Akhirnya si budak tadi terus terang dia ngomong kepada majikannya. Al-ula talabtu an tu'tikani minar riq. Saya mohon doa yang pertama
yang diaminin sama Syekh Mansur bin Ammar adalah saya minta agar engkau berkenan untuk membebaskanku daripada perbudakan. Saya lihat kamu bebas, wahai majikanku. Saya lihat kamu sama teman-teman kamu yang orang merdeka, pesta, rahat, seneng-seneng. Kita cuma jadi budak, disuruh-suruh aja. Saya pengen ngerasain itu yang namanya kebebasan kayak apa. Maka saya minta kepada Syekh Mansur bin Ammar agar engkau mau membebaskan aku dari perbudakan. Ketika mendengar permohonan daripada budaknya yang emang dari dulu deket sama majikannya dan dia sayang itu budak kepada majikannya, dan si majikan percaya banget sama ini budak, akhirnya dia berkata, qala lahu sayyid anta hurrun liwajhillahi ta'ala, engkau bebas wahai budakku karena semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Ana bebasin ente karena semata-mata karena Allah. Karena ini permohonan ente dan udah diaminin sama Syekh Mansur bin Ammar, berarti doanya mustajab. Dia penasaran. Gala hadatsaniyah. Coba ya, yang kedua apa yang ente minta di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar katanya. Gal an yatuballahu alaik. Saya cuma minta satu, wahai majikanku, wahai tuanku. Saya lihat kamu sehari-harinya selalu pesta-pesta, hura-hura, lalai terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sayang sebenarnya sama kamu, maka saya nggak berhak untuk menasehatimu. Saya nggak bisa ngasih tahu kamu karena kamu majikan saya. Jadi saya minta aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Syekh Mansur agar Allah berkenan untuk memberikan kamu taubat. Maka ketika ini keinginan budaknya yang ternyata selama ini perhatian sama dia, sayang sama dia, ini majikan tersebut tahu ini doa diaminin sama Syekh Mansur bin Ammar, dia berkata kepada budaknya tersebut, apa katanya? Gala tubtu ilallah min hadhihi sa'ah. Saya detik ini juga saya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan taubat sebenar-benarnya taubat, semenjak ini udah selesai, nggak ada hura-hura, nggak ada pesta-pesta, saya taubat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh doa ente mustajab berarti dua tuh tadi. Ente pengen bebas dikasih, ente pengen anak taubat. Wah tsalitsah. Tapi ente masih penasaran, yang ketiga apa yang ente minta katanya. Gal, dia bilang an yukhlifallahu alayya darahim. Saya tahu wahai majikanku, wahai tuanku, itu duit bukan duit ana ini sebenarnya. Duit engkau yang dititipin sama ana buat beliin buah-buahan, buat makanan teman-teman engkau. Cuman masalahnya saya butuh banget 4 dirham, akhirnya saya kasih sama orang fakir tersebut. Saya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Syekh Mansur agar Allah berkenan untuk menggantikan kepada saya uang-uang dirham tadi yang telah saya berikan kepada orang fakir tersebut. Apa jawaban daripada majikannya ini yang telah dengan sebab budaknya ini dia akhirnya jadi taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan cuman menggantikan 4 dirham, dia berkata begini, persis dengan ucapannya Syekh Mansur bin Ammar, walaka arba'ata alaf dirham bikulli dirham alaf dirham, katanya. Karena ente, sebab ente ana jadi taubat, sebabnya ente ketemu Syekh Mansur, maka bukan cuma 4 dirham yang ana gantiin. Ana gantiin dari setiap dirham yang ente kasih kepada orang fakir tersebut dengan duit ana yang selama ini ana bikin dosa. Duit ini jadi bersedekah buat orang fakir di majelisnya Syekh Mansur, didoain Syekh Mansur, hadiah buat ente. 4 dirham ana kasih 4.000 dirham. Setiap dirham ana balas dengan 1.000 dirham. Ente jadi orang kaya, udah bebas jadi orang kaya. Kenapa? Dibalas 4 dirham persis dengan ucapannya Syekh Mansur ibn Ammar. Tapi dia masih penasaran majikannya ini dengan doa permohonan yang terakhir. Katanya kan 4 dirham, tadi udah 3. Nah berarti ada 4 nih. Doa yang terakhir apa nih? Wahat rabi'ah. Ayo apa? Sebutin yang keempat. Yang keempat, yang terakhir, kata budaknya, an yaghfirallahu li walaka wali Mansur ibn Ammar walil hadirin.
saya minta kepada Syekh Mansur ibn Ammar agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan untuk mengampuni saya. Karena saya ini adalah pesuruh engkau. Saya ini disuruh engkau untuk beli ini. Pasti dosa ana pasti banyak nih. Walaka, dan engkau juga wahai majikanku yang nyuruh ana. Biar kita sama-sama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Dan juga kepada Syekh Mansur ibn Ammar yang sudah berdoa untuk kita semua, dan juga walil hadirin, buat orang-orang yang hadir di majlis tersebut, di majlisnya Mansur bin Ammar, biar semuanya dapat manfaat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, akhirnya setelah ngomong yang terakhir tadi, si majikan diam. Dia bingung. Akhirnya dia ngomong terus terang. Laisali, ini kayaknya kebijakan ini bukan milik saya dah, katanya. Kalau buat bebasin ente, ana sanggup. Kalau buat tobat urusan ana juga bisa tobat. Kalau yang tadi 4 dirham, duit ana banyak, tenang aja, ana gantiin ente 4.000, beres. Tapi yang terakhir ini ana bingung, katanya. Urusan ampunan ini bukan milik saya. Hak prioritas siapa nih? Balik ilallahi ta'ala. Ini mah mesti langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Anda nggak punya wewenang itu. Itu haknya Allah. Allah mau ngampunin, Allah mau nyiksa, terserah Allah. Anda nggak punya kemampuan di sini. Anda nggak ngerti dah. Apakah diperkenankan doa ente? Apa enggak? Anda nggak paham, katanya. Kata si majikannya ini. Summa innahu lama ragada. Kemudian akhirnya si majikan tersebut pada malam harinya dia tertidur. Ketika tertidur, sami'a munadiyan yunadi. Di tengah-tengah tidurnya dia bermimpi. Mimpinya itu ada suara yang berseru tapi kagak ada orangnya. Kagak kelihatan siapa yang ngomong ini. Tapi ngedenger suara aja. Suaranya itu berbunyi seperti ini. Ayuhar rajulu, wahai laki-laki, fa'altal ladzi 'alaik, kamu telah melakukan kewajiban yang ada kepadamu dari membebaskan budakmu, dari mulai kamu bertaubat kepadaku, dan kamu telah menggantikan 4 dirham tersebut dengan hartamu jadi 4.000. Kamu telah melakukan semuanya. Atarani la af'al ladzi alayya, apakah kamu nyangka bahwasannya aku tidak akan berbuat sesuatu yang mana ini adalah kewajibanku, haknya aku, wa anna akramul akramin, sedangkan aku zat yang maha mulia di antara orang-orang yang mulia, zat yang maha dermawan di antara semua orang-orang yang ada yang dermawan di alam dunia. Saya adalah zat tersebut. Qad ghafartu laka, sungguh saya telah mengampuni kepadamu wahai orang yang tukang bermaksiat selama hidupnya. Wali abdika, dan kepada suruhanmu, hambamu yang kau suruh-suruh. Wali Mansur ibn Ammar, dan juga kepada Syekh Mansur ibn Ammar yang sudah berdakwah di majlisnya. Walil hadirin, bahkan kepada orang-orang yang hadir di majlisnya Syekh Mansur ibn Ammar. Maka ini orang majikan tadi bangun dari tidurnya sadar bahwasannya semua 4 doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Habib Muhammad bin Hadi, beliau menutup daripada ceritanya ini, beliau berkata, unduru ila hada. Coba kalian renungkan kisah tadi, katanya. Kata Habib Muhammad bin Hadi. Coba perhatikan. Ini semua sebabnya gara-gara si budak sebenarnya. Kalau nggak ada budak tadi nggak ada cerita ini, kata Habib Muhammad bin Hadi. Ini budak intafa'a bimau'izatin wahidah, kata Habib Muhammad bin Hadi. Ini orang budak tersebut kok bisa? Kok dia mendapatkan manfaat cuman sekali nasihat? Sekali nasihat Syekh Mansur langsung dia dapat manfaat.
Dan manfaatnya bukan cuma buat dirinya bebas dari perbudakan, tapi majikannya bisa dapat taubat. Bahkan orang fakir dapat uang 4 dirham. Dianya dibalas sama Allah 4.000 dirham. Dan bahkan mendapatkan ampunan seluruh majelis. Ini Habib Muhammad bin Hadi menutup ceritanya dengan ucapan tersebut kayaknya lekit banget sama kita. Kenapa? Karena ini budak bisa dapat manfaat dengan satu nasihat. Kira-kira kita introspeksi diri kita. Selama guru kita masih ada, sampai tiada, kita hadir majelis malam minggunya, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, bahkan malam Jumatnya. Kita dengerin nasihat beliau, kita pandang wajah beliau. Kira-kira ada gak satu nasihat aja yang bikin kita berubah? Satu nasihat aja dari guru kita yang gak bosen-bosennya nasehatin kita. Biar kita begitu nasehatin lagi, biar kita begitu lagi kita nasehatin lagi. Ini sudah berkali-kali nasihat sampai guru kita meninggal dunia. Kira-kira ada gak satu nasihat yang bermanfaat, yang bisa merubah hidup kita? Karena kita malu dengan orang-orang terdahulu di mana mereka ini bisa dapat manfaat seperti ini. Bahkan kalau kita teliti sejarah orang dulu, ada namanya Fudail bin Iyad, seorang perampok begal yang terkenal. Itu tobatnya gara-gara dia mau ngerampok satu rumah, dia naikin dinding rumah tersebut, ketika itu ngedenger penghuni rumahnya lagi baca Al-Quran. Satu ayat yang berbunyi, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba waktunya kepada orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka dengan mengingat kepada Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan dalam Al-Quran kepada mereka? Itu Fudail bin Iyad ketika mendengar ayat tersebut, Al-an ya Allah tubtu ilaik. Sekarang ya Allah udah waktunya, ana taubat kepadamu. Akhirnya Fudail bin Iyad berangkat ke Mekah, dia taubat sama Allah Subhanahu wa taala, jadi orang paling banyak ibadah di kota Mekah. Itu baru zaman yang terdahulu. Gimana zamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan seorang yang mana mau ngebunuh Rasulullah, mau menyakiti Rasulullah. Di tengah jalan ketika itu ketemu temennya, mau kemana? Mau ngebunuh Muhammad katanya. Ente ini mau ngebunuh Muhammad, sedangkan ente punya saudari sama suaminya udah ikut agamanya Muhammad. Hah? Kaget dia. Dia balik lagi ke rumah, dia punya saudarinya nggak diketok, langsung ditendang itu pintu rumah. Ternyata di dalamnya ada saudarinya, ada suaminya, dan ada orang yang lagi ngajarin mereka berdua. Langsung nggak pandang bulu, nggak tunggu, langsung itu dia punya saudari ditampar, dia punya ipar ditendang. Akhirnya yang satu lari ke belakang. Dibilang katanya, apa ini? Katanya orang, apa ini? Kertas apa ini? Kata saudarinya, ente jangan nyentuhnya, nyentuh itu kertas. La yamashu ilal mutahharun. Ente bersuci dulu sebelum ente mau sentuh. Dia penasaran, emang apa sih ini, kertas apaan sih isinya? Buat baca aja mesti bersuci dulu. Ya udah, dia nurut karena dia pengen tahu, penasaran, pengen tahu kebenaran. Akhirnya dia bersuci dulu. Dia setelah bersuci, dia baru ambil tuh kertas, dia baca. Ternyata itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha yang berbunyi, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Wahai Thaha, tidaklah aku Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepadamu untuk kamu itu susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha,
melainkan Al-Quran ini kami turunkan untuk sebagai peringatan kepada orang-orang yang merasa takut. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula, yang diturunkan dari zat yang menciptakan bumi dan menciptakan langit-langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu zat yang maha pengasih yang bersemayam di arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat itu, orang tadi yang pegang itu kertas, dia baca surat Toha, bergetar sampai akhirnya ketika dalam getarnya dia terasa takut bahwasanya ini bukan sembarangan, ini adalah firman Allah, inilah wahyu dari Allah. Akhirnya guru yang tadi kabur tuh ngajarin saudari sama iparnya tadi tuh ngomong, ente ini orang yang didoain sama Rasulullah katanya. Dia kaget, hah? Muhammad doain ana? Ana siapa katanya? Bener, ana denger langsung Rasul SAW itu berdoa. Emang doanya apaan? Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umarain ahab indak. Wahai Allah, kuatkan agama Islam dengan salah satu amr yang lebih kau cintai. Kebetulan waktu itu ada yang namanya Amr bin Hisham, ada yang namanya Umar bin Khattab. Kata nih orang, ana berharap ente orangnya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menguatkan kita agama Islam katanya. Dia bingung, ana siapa? Ana Umar bin Khattab. Sedangkan Amr bin Hisham itu siapa yang gak kenal dia? Abu Jahal. Ternyata Allah Subhanahu wa taala pilih itu orang tersebut, tidak lain tidak bukan adalah Umar bin Khattab, dikarenakan dia selalu yaitu mengadahkan tangannya ke atas. Dia kalau duduk begini, duduknya begini. Tapi kalau Amr bin Hisham, Abu Jahal duduknya tashbik begini, begini nih. Kayak doanya orang-orang selain non Islam tuh begitu biasa doanya tuh. Nah ini jadi nolak apa? Nolak hidayah. Jadi orang kalau begini nolak hidayah. Makanya Abu Jahal gak dapat hidayah dia. Makanya dianjurkan kita kalau di majelis atau di masjid atau lagi sholat itu jangan begini. Kenapa? Karena ini nolak daripada yang namanya hidayah dari Allah. Bahkan memakruhkan ulama seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Umar bin Khattab mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, bertakbir semua para sahabat di situ. Yang jadi introspeksi kita, Umar dapat nasihat 1 ayat. Namanya apa? Toha. Kita kira-kira udah berapa ayat kita baca ya Quran ya? Kok kita nggak bener-bener ya? Nah ini yang luar biasa. Bahwasannya cerita Habib Muhammad bin Hadi ini biarpun sedikit tapi nyelekit. Karena beliau ucapan di akhir cuma gitu doang. Ya, unduru ila hadzal abad intafa'a bimau'izah wahidah. Coba kita ini introspeksi. Itu orang dapat nasihat sekali langsung berubah semuanya. Nah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala yang sudah mendengarkan nasihatnya Habib Muhammad bin Hadi, berkahnya Syekh Mansur ibn Ammar, kita minta juga sama Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari belenggu hawa nafsu kita, dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala harta yang telah kita infakkan di Majlis Nurul Mustafa semoga Allah menggantikannya dengan berlipat ganda. Dan yang terakhir kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga tidaklah kita bubar di majelis ini kecuali dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa daripada guru-guru kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afati minal fitani ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah.